Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas tentang pemasangan jaring untuk padi agar tidak dimakan hama burung pipit. Ini tanam yang ketiga di tempat saya ya. Ini peralatan yang akan kita pasang, jaring dan tambang nilon ya. Ini jaringnya saya beli di tempat saya seharga 55.000 dan tali tambangnya ini seharga 16.000 ya. Tali tambangnya kurang lebih itu panjangnya 200 meteran ya, kurang lebih ya. Dan jaringnya ini tergantung yang membentangkan, semakin panjang dia itu semakin menyempit, bisa diatur. Oke, langsung saja kita berangkat. Tapi terlebih dulu kita akan mengambil bambu ya, yang kemarin kita sudah belah-belah dan memberi tempat tampar di atasnya ya. Oke, kita langsung saja berangkat saja. Dan ini bambu yang kemarin sudah saya belah-belah ya. Ini panjangnya kurang lebih 2 meter. Ini saya ukur tinggi badan saya dan kedalaman ke tanahnya itu ya sedikit ya, kurang lebih 1 jengkal. Dan ini atasnya sudah saya gegaji ya untuk tempat tamparnya itu, untuk menyangkutkan tampar. Ini tingginya saya potong setinggi badan saya supaya kalau menyeprainya itu bisa di bawahnya ya. Oke, langsung saja kita berangkat ke sawah. Dan ini areal persawahan saya ya. Di tempat saya ini rata-rata memakai jaring semua ya, karena ini tanam yang ketiga di musim kemarau. Tentunya biasanya burung itu banyak ya. Beda kalau tanam yang pertama dan yang kedua itu ada sedikit hujan dan burungnya itu hampir-hampir nggak ada ya. Dan biasanya di area tempat saya kalau persawahan padinya itu banyak ya, mungkin 3-4 peta atau lebih. Itu kalau menghalau burung-burung pipitnya itu sedikit susah atau sedikit kerepotan, karena ya kurang lebih kalau 4 atau 3 peta itu jaraknya hampir 100 meter lebih ya.
Mungkin kalau tidak dengan pakai bantuan jaring ini mungkin ya kerepotan juga ya kalau satu orang menunggu di sawah untuk menghalau burung itu. Dan ini saya sudah pasang patok-patok untuk patok bambu ya, untuk mengikatkan tali tambangnya ini, tali tambang dari plastik ini. Kalau memilih tali tambang itu sedikit besar ya, mungkin bagus juga dan kuat ya. Terlebih dulu kita sangkutkan ke patok tadi itu tambangnya, terus kita bentangkan ke arah yang memanjang. Dan kebetulan tali tambang yang saya pakai ini cukup untuk bentangkan 2 kali ya, sampai ujung dan kembali lagi ke pangkal ujungnya itu. Mungkin kalau bentangannya lebih panjang itu cara nyambungnya juga harus apa ya, harus betul-betul kuat ya cara menyambungnya itu. Kalau tali tambangnya kurang panjang mungkin ya. Dan cara memasukkan jaringnya itu kalau sambungannya itu terlalu besar atau enggak rata itu sedikit sulit ya. Ya bukan sulit sekali lah, tapi bagaimana caranya supaya jaringnya itu bisa masuk ya. Ini sawah saya itu yang 1 petak ini itu kurang lebih ya hampir 100 meteran ya, 100 meter kurang lah. Dan ternyata tali yang saya pakai, tali tambang yang saya pakai ini bisa sampai ke ujung dan balik lagi ya, jadi 2 kali. Karena jaring ini memakai tambang 2 ya, yang sisi sebelah dan yang sisi sebelahnya. Mungkin kalau online yang tempatnya lebih jauh lagi mungkin tambah ongkos kirimnya ya. Kalau di online itu beraneka ragam jenis dan beraneka ragam ukuran atau ketebalan dari benang nilonnya itu ya, benang jaringnya itu ya. Dan juga lebar lubangnya itu berbeda-beda ya. Nah, ini cara memasukkan tali tambangnya itu ke samping jaring. Ini di jaringnya sudah ada tali tambangnya ya, tapi bukan tali tambang ini. Ya sudah dikasih tali dulu ya, kita tinggal menyambungkan dengan tali tambang yang kita bentangkan ya. Lebih dulu kita potong terus disambungkan, tapi kalau memotong ini hati-hati, yang satunya jangan sampai lepas ya. Kalau bisa diikatkan atau dikasih apa, terus kita sambungkan ke tali tambang yang kita bentangkan tadi ya, untuk memasukkan jaringnya yang sudah dipasangi benang tadi ya.
seperti ini. Terus kita masukkan ke tali tambangnya ya, dengan cara dibentangkan sedikit kencang. Ya, kalau belum pernah mengerjakan seperti ini ya mungkin sedikit kesabaran ada juga, karena jaring atau benang nilonnya ini tuh sangat apa ya, sangat kecil ya, hampir sekecil benang yang untuk menjarum kain itu. Nah seperti ini sudah masuk ke tali tambang yang kita bentangkan ya. Lebarnya tergantung ya, tapi usahakan membentangkannya itu jangan sampai kena sampah atau kena apa-apa ya. Nah, kalau sangkut itu sedikit dia gampang membuat jaringnya itu kumel apa ya istilahnya, nyangkut semua gitu ya. Usahakan jangan sampai terkena sampah atau apa-apa ya, karena susah juga kalau melepasnya itu, karena jaringnya ini terlalu kecil ya. Kalau dibentangkan itu mungkin hampir tidak terlihat kasat matanya jarak jauh itu. Kecil dan sangat lembut. Mungkin yang lebih besar mungkin ada ya, tapi harganya nggak tahu berapa, mungkin lebih mahal mungkin ya, bisa juga ya. Lubang jaring ini ukurannya 1/4 ya. Yang 2 yang ukuran 2 itu sedikit besar dia. Dan ini cara kita membentangkan jaringnya ya, diusahakan membentang kiri dan kanannya itu kan ada tambangnya tadi yang diberi patok tadi ya, tambang yang sudah dibentangkan dan ditaruh di patok itu. Dan kalau memasang jaring itu usahakan padinya itu belum keluar malai ya, istilahnya masih di dalam malainya. Kalau sudah keluar malai itu akan sedikit susah ya, karena sangkut itu malai yang sudah keluar itu, dan mungkin ada yang rontok dan mengganggu juga ya. Mungkin sebaiknya itu kalau pasang jaring itu belum keluar malai, hanya daun-daun itu akan lebih mudah ya, dan tidak mengganggu tanaman padinya. Jarak bambunya untuk tiang jaring ini ya kurang lebih 5 meter itu sudah cukup bagus ya. Jarak memanjangnya 5 meter. Kalau jarak lebarnya itu kurang lebih ya 4 meter ya, tergantung. Kalau diurai memanjang ya bisa 3 meter bisa juga ya. Kalau diurai melebar ya bisa lebar juga ya jaring ini, karena dia relatif bisa berkembang.
yang tidak pernah mengurai jaring atau pasang jaring ini mungkin ya seperti susah ya, tapi sebenarnya kalau sudah terpasang di tali tambangnya dan dibentangkan itu mudah juga ya. Tapi lebih bagus kalau pasang itu 2 orang kiri kanan, itu lebih bagus lagi ya, lebih cepat ya. Kalau yang sudah pandai memasang mungkin 1 orang mungkin ya cepat juga ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya uraikan untuk teman-teman tani di Indonesia ya. Mungkin bisa membantu bertukar pengalaman. Oke, salam sukses untuk petani Indonesia semua. Maju terus, jangan menyerah petani Indonesia ya. Salam sukses.